Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mulai mengisahkan detail peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mulanya beliau berada di Mekah. 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah itu Allah memerintahkan beliau untuk berhijrah ke kota Madinah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin wa akhrijni mukhrajas sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, wahai Rabbku, adkhilni, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkan pula aku keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah perjanjian Aqabah di tahun ke-12 dan di tahun ke-13 kenabian, sebagaimana yang sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, banyak sekali penduduk kota Madinah yang akhirnya masuk Islam. Maka keadaan seperti itu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengizinkan dan memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah, untuk pindah ke kota Madinah dengan harapan mendapatkan kedamaian dan juga kebebasan dalam menegakkan dan mengamalkan dinul Islam. Maka Nabi sampaikan, innallaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna fiha. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian saudara-saudara dan negeri yang aman. Karena nanti di antara yang pertama dilakukan Nabi saat tiba di kota Madinah adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Atas dasar perintah Nabi ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lalu mereka, yakni para sahabat, keluar dari Mekah secara bergantian satu persatu. Jadi tidak langsung rombongan, tapi bergantian. Taib. Ini tentunya strategi yang matang, yang kemudian diletakkan, dipetakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demi kelancaran hijrahnya para muhajirin ke kota Madinah. Maka mereka keluar satu demi satu bergantian. Dan pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang tersisa di Mekah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sepupu beliau yakni Ali bin Abi Thalib, dan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi muslim yang tersisa ketika itu di kota Mekah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali bin Abi Thalib dan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tatkala orang-orang kafir Quraisy melihat kaum muslimin
mereka berhijrah susul menyusul satu persatu. Maka akhirnya sadarlah mereka bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini mereka intimidasi, akhirnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka telah mendapatkan tempat perlindungan yang aman bagi mereka di kota Madinah. Taib. Maka dikisahkan orang-orang kafir pada saat itu ketika mereka akhirnya menyadari bahwa para sahabat Nabi kaum muslimin saat itu satu demi satu sudah pada pindah hijrah ke Madinah, maka ketika mereka menyadari itu, marahlah mereka dengan kemarahan yang sangat-sangat besar. Akhirnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka selalu mewaspadai keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan sampai lolos ini Muhammad ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di tahun ke-14 kenabian, ya sebagian mu'arrikh mengatakan tepatnya di bulan Safar, mereka akhirnya berkumpul di Darun Nadwah. Ya. Darun Nadwah ini satu tempat kumpul, ya, yang digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk bermusyawarah. Akhirnya dari musyawarah itu muncullah usulan-usulan tentang apa yang mesti mereka lakukan, sikap yang mesti mereka lakukan untuk permasalahan ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian usulan dari orang-orang Quraisy yang musyawarah di Darun Nadwah ini, sebagian usulan mereka mengatakan kita usir saja itu Muhammad dari kota Mekah. Kemudian ada usulan yang lain. Bagaimana kalau kita penjarakan saja? Kemudian jangan dikasih makan, jangan dikasih minum sampai dia mati di penjara. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini mereka sedang bermakar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian salah satu tokoh mereka yang bernama Abu Jahal, dia berkata, aku akan mengusulkan satu usulan, kata Abu Jahal, yang aku kira tidak ada pendapat yang lebih, maksudnya lebih baik, lebih cocok, lebih tepat daripada pendapatku ini. Taib, para jamaah. Kemudian orang-orang Quraisy yang kumpul itu berkata, apa pendapatmu itu? Akhirnya kemudian Abu Jahal menyampaikan pendapatnya di rapat itu atau di musyawarah itu. Bagaimana kata Abu Jahal? Kalau kita ambil dari setiap kabilah, kabilah Quraisy itu ya ada sekian kabilah yang ada di sekitar Mekah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata Abu Jahal, kita ambil setiap kabilah pemuda tangguh yang gagah perkasa. Dari setiap kabilah itu diambil satu pemuda tangguh yang gagah perkasa sebagai perwakilan dari kabilah. Kemudian kita persenjatai mereka dengan senjata yang terbaik, pedang yang paling tajam. Kemudian mereka serentak mengayunkan pedang ke tubuhnya Muhammad. Ini luar biasa ya. Ide yang sangat mengerikan sejatinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata Abu Jahal, kalau kemudian semua pemuda tangguh ini yang masing-masing mewakili kabilahnya, kalau mereka serentak mengayunkan pedangnya ke tubuh Muhammad, lantas Muhammad itu mati, maka berarti Muhammad itu mati, darahnya tertumpah oleh seluruh kabilah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian kata Abu Jahal, Bani Hashim ini nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang benar-benar disegani oleh semua kabilah. Taib, para jamaah. Maka dengan demikian kata Abu Jahal, saya kira Bani Hashim tidak akan berani menuntut dengan kemudian memerangi seluruh kabilah Quraisy.
Dan mereka mungkin saja cukup menerima ganti rugi berupa diat. Ya, diat pembunuhan itu 100 unta. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau demikian adanya, kata Abu Jahal, ya, kita tidak akan lagi direpotkan oleh Muhammad, kita tidak akan lagi diganggu-ganggu oleh Muhammad. Padahal yang mengganggu itu siapa? Ya mereka. Yang merasa terusik itu mereka. Tapi demikian ya, orang lempar batu itu biasanya sembunyi tangan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan akhirnya ternyata orang-orang yang musyawarah di Darun Nadwa ini semuanya sepakat. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, tentu makar ini diketahui ya. Diketahui. Allah Azza wa Jalla Maha tahu atas segala makar, tipu daya, muslihat dari hamba-hambanya yang jahat. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya singkat cerita malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kepada Nabi untuk tidur di ranjangnya malam itu. Malaikat Jibril alaihi salam juga mengabari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang konspirasinya orang-orang Quraisy yang sudah sepakat tadi di Darun Nadwah untuk membunuhnya. Ya, itu bahasanya kan ngeroyok gitu ya. Kalau 10 pemuda perwakilan masing-masing kabilah kemudian semuanya mengayunkan pedang ke tubuhnya Nabi, berarti ini kan keroyokan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu semua diberitakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa sahabat yang tersisa itu hanyalah siapa tadi? Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau sendiri. Ya. Taib. Kemudian keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar, istrinya dan ya, putra-putranya, putra dan putrinya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sahabat yang tersisa Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar itu sebenarnya sudah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah berangkat duluan ke Madinah sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menahan Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan Nabi berpesan, jangan terburu-buru wahai Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberimu sahabat untuk berhijrah. Ketika ada ultimatum dari Nabi seperti itu, sebetulnya hatinya Abu Bakar As-Siddiq sudah berbunga-bunga dan ada harapan terbesar bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah beliau sendiri. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan kepadamu sahabat untuk berhijrah. Begitu kata Nabi kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini sudah merasa tersanjung. Beliau sangat berharap bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah dirinya sendiri. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan ternyata itu menjadi kenyataan di kemudian hari. Nah, kisahnya Abu Bakar, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mempersiapkan segala sesuatunya. Beliau membeli 2 ekor unta untuk persiapan hijrahnya. 2 ekor unta disiapkan oleh Abu Bakar untuk kendaraan beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. 2 ekor unta dibeli dan dipersiapkan oleh Abu Bakar. Masya Allah. Ini kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq, bukti bahwa beliau ini bukan orang biasa. Orang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengorbankan segala sesuatunya untuk Nabi. 2 ekor unta. Itu duit berapa, Pak? Kalau beli 2 ekor unta. Sapi saja udah 20 juta kan. Kalau unta bisa lebih mahal kan. Unta lebih mahal para jamaah.
Taruhlah kalau 25 juta harga unta. Sepertinya lebih gitu ya. Itu sudah 50 juta. 2 ekor unta. Dan itu disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di pertengahan malam pada peristiwa malam hak begitu ya. Malam kejadiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan, memerintahkan kepada sahabat Ali ya supaya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau itu tidur di tempat tidurnya nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan Nabi pun mendatangi rumahnya Abu Bakar. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Allah telah mengizinkan aku untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun menyambut dengan sangat gembira. Kata Abu Bakar, semoga yang menjadi temanmu itu adalah aku, wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, engkaulah pendampingku. Taib. Aisyah kemudian berkomentar, karena Aisyah keluarganya Abu Bakar, putrinya Abu Bakar yang menyaksikan dialognya Nabi dengan Abu Bakar ini. Aisyah kemudian menyampaikan, demi Allah, sebelumnya aku tidak pernah menyaksikan seseorang menangis saking gembiranya hingga aku melihat Abu Bakar menangis di hari itu. As-suhbah ya Rasulullah. Aku yang jadi pendampingmu wahai Rasulullah. Aku yang menjadi pendampingmu wahai Rasulullah. Nangis beliau para jamaah. Nangis saking apa? Kata Aisyah, saking gembiranya. Orang itu menangis karena apa? Suka menangis enggak? Ya, menangis tanggal tua. Oh, sekarang tanggal muda ya. Tapi orang itu menangis bisa karena kesedihan, bisa juga karena kebahagiaan. Jadi dua sebab orang itu bisa menangis, bisa saking sedihnya, bisa saking gembiranya. Nah, Abu Bakar itu menangisnya karena gembira. Ikhwan, perjalanan hijrah itu bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan antara hidup dan mati. Ini Rasulullah sudah dikabari oleh malaikat Jibril bahwa disepakati di Darun Nadwah oleh para tokoh Quraisy bahwa mereka semua sepakat akan mengeroyok Nabi, membunuh bareng-bareng Nabi. Artinya Nabi ini sedang menjadi buronan. Ya, sudah mau dibunuh. Kemudian minta ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian segera menyelamatkan diri menuju kota Madinah, berhijrah. Berarti kan ini perjalanan bukan perjalanan biasa, ikhwan. Perjalanan antara hidup dan mati. Tapi Abu Bakar menangis saking gembiranya. Masya Allah. Padahal ini perjalanan antara hidup dan mati. Nah, disinilah nilai iman. Disinilah nilai iman pada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, harusnya menangisnya karena apa? Menangisnya karena sedih gitu. Aduh, saya bisa sampai enggak ke Madinah ini? Jangan-jangan mati di jalan gitu kan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib, itu dikisahkan tentang peristiwa itu diantaranya oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, kita lanjut ke malam haknya peristiwa itu. Pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tentu tidak akan tidur sepanjang malam di rumahnya. Kenapa? Karena sudah ada wahyu dari Allah, sudah ada informasi dari malaikat Jibril bahwa di malam itu beliau akan dibunuh rame-rame, keroyokan oleh kabilah-kabilah yang ada saat itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian memerintahkan sahabat Ali untuk tidur di ranjangnya beliau dan menutup tubuhnya dengan selimut yang biasa dipakai Nabi, warnanya hijau. Dan Ali tentu sebagai
kerabat dekat beliau, sepupu, ya, sebagai sahabat, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, dan nanti akan menjadi sahabat besar di kemudian hari, menjadi khalifah yang keempat dari khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sami'na wa ata'na. Ini pun tentu beresiko, ya. Beresiko. Artinya bisa saja kemudian Ali menjadi korbannya. Tapi lagi-lagi ini orang-orang yang mulia di sisi Allah dengan keimanan mereka. Ali bin Abi Thalib sami'na wa ata'na, mendengar dan taat atas apa yang diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali pun akhirnya melakukannya. Beliau tidur di ranjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan rumah beliau ini sudah dikepung. Dikepung oleh para algojo, pemuda-pemuda yang kekar, kuat dan tangkas, pemuda-pemuda pilihan yang menjadi perwakilan dari masing-masing kabilah yang sudah menjadi mufakat di Darun Nadwah tadi. Dikepung ini rumahnya. Ya. Jangan dibayangkan rumah Nabi besar begitu, ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau dikepung 10 orang, ini berarti sekeliling rumah beliau sudah terkepung. Nabi keluar dari rumahnya dalam keadaan para pemuda kabilah-kabilah Quraisy itu sudah berkumpul, ya, mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah, jadi kebiasaan Nabi itu beliau tidur di awal malam. Tidur di awal malam. Ya, awal malam itu barakallahu fikum setelah salat Isya. Setelah salat Isya. Perintah salat itu kan sudah turun, ya. Cuman belum ada perintah salat berjamaah di masjid. Karena perintah salat berjamaah di masjid termasuk juga syariat azan itu baru disyariatkan saat Nabi berada di Madinah. Ya, kalau tidak salah 10 kenabian, ya. Di tahun 10 kenabian peristiwa beliau Isra dan Mi'raj. Artinya perintah secara garis besar tentang ibadah salat itu sudah ada. Nah, para jamaah, Nabi itu kalau tidur di awal malam, berarti ba'dal Isya, ya beliau langsung tidur. Dan itu diceritakan juga oleh Ibunda Aisyah bahwa Nabi itu tidak suka tidur sebelum salat Isya dan tidak suka ngobrol tanpa manfaat setelah salat Isya. Terus ngapain Nabi setelah salat Isya? Beliau sudah mulai beristirahat. Dan Masya Allah, pakar kesehatan juga sudah menyatakan itu, bahwa ternyata kualitas istirahat malam hari itu yang bagus itu dari awal malam. Yang bagus dari awal malam. Ya, tentu berbeda dengan kebiasaan manusia di zaman ini, ya. Yang senang apa, ikhwan? Senang bergadang. Senang bergadang. Padahal semakin sering bergadang semakin bahaya untuk kesehatan. Makanya kan ada yang mengatakan kalau tidur jam 11 seperti minum racun, ya. Kalau tidur jam 12 seperti membunuh diri kita pelan-pelan. Tidur jam 1 nanti apalagi gitu. Maksudnya efek-efeknya ke organ kesehatan kita, ke tubuh kita. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ternyata itulah yang dicontohkan Nabi. Nabi itu tidur di awal malam, dan Nabi biasanya sebelum berhijrah ke Madinah, beliau itu keluar menuju Masjidil Haram setelah pertengahan malam atau di 2/3 malam untuk sholat di Masjidil Haram. Itu kebiasaan Nabi. Dan itu diketahui oleh orang-orang Quraisy. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya. Saat itu orang-orang kafir Quraisy, mereka benar-benar yakin bahwa rencana keji mereka ini akan membuahkan hasil. Dan hal ini membuat Abu Jahal sebagai penggagas ide ini, ya, dia merasa sombong dan angkuh. Karena merasa bahwa idenya ini tidak akan mungkin
meleset, tidak akan mungkin gagal, pasti berhasil. Dan dia pun kemudian berkelit, bermanuver begitu ya. Bagaimana supaya kalaupun nanti ia terbunuh, mereka bebas dari jeratan hukuman. Kenapa? Karena yang membunuhnya rame-rame. Ya, kalau cuma diat mungkin enteng bagi mereka 100 unta. Taib, hadirin jamaah dirahmati Allah. Maka waktu eksekusi ya, yang mereka rencanakan jelas adalah setelah lewat pertengahan malam. Saat Nabi biasa keluar dari rumahnya. Begitu para jamaah. Kalau di awal malam kan barakallahu fikum, Nabi sudah tidur. Maka yang mereka rencanakan itu adalah setelah lewat pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir. Taib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mereka kemudian melewati malam itu dengan berjaga-jaga sembari mereka menunggu tengah malam tiba. Namun tentu Allah juga punya rencana, begitu kan? Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah Maha melindungi Nabi dan Rasulnya. Tidak ada yang dapat melindungi dengan perlindungan yang sempurna kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah pun kemudian menepati janjinya yang difirmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di surat Al-Anfal ya. Di ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw liyaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy mereka memikirkan tipu daya terhadapmu wahai Muhammad. Untuk apa? Untuk menangkapmu, untuk memenjarakanmu, atau bahkan untuk membunuhmu. Allah sebut tuh yang dirapatkan, yang dimusyawarahkan oleh orang-orang Quraisy itu di Darun Nadwah. Kan usulannya tadi kita tangkap saja, kita usir. Begitu ya. Atau kita penjarakan Muhammad, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum sampai dia mati. Kemudian yang terakhir idenya Abu Jahal adalah membunuhnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy mereka memikirkan tipu daya terhadapmu wahai Muhammad untuk menangkap, ya, untuk memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, dan Allah Subhanahu wa taala menggagalkan tipu daya itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tadi ya, Nabi itu keluar dalam keadaan algojo, pemuda-pemuda masing-masing kabilah ini sudah siap. Nah, dikisahkan ada 10 pemuda yang kemudian mereka menjadi perwakilan dan pemuda pilihan dari masing-masing kabilah. Abu Jahal sendiri, Abu Jahal bin Hisham, kemudian Al-Hakam bin Abul As, Uqbah bin Abul As, ya, kemudian An-Nadhr bin Al-Haris, Umayyah bin Khalaf, kemudian ada Zam'ah bin Al-Aswad, kemudian Tu'aimah bin Adi, kemudian termasuk Abu Lahab, ya, Abu Lahab Ubay bin Khalaf, kemudian Nabi bin Al-Hajjaj, Munabbih bin Al-Hajjaj. Jadi di antara mereka ada yang saudaraan, adik kakak, 2 pasangan adik kakak. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka dikisahkan Nabi SAW pun keluar rumah sambil kemudian menggenggam tanah. Lalu beliau taburkan ke arah kepala para pemuda tadi dengan izin dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa melihat keluarnya Nabi SAW, padahal beliau berjalan di hadapan mereka. Ya, ini yang dikatakan oleh Allah, fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya. Ayat-ayat seperti ini para jamaah, sebagian orang kadang dipakai jimat. Iya. Summum bukmun umyum fahum la yubsirun fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Katanya kalau naik bis biar tidak dipinta karcis, baca ayat ini. Naik kereta biar tidak diperiksa, baca ayat ini. Itu enggak modal aja gitu ya. Baik para jamaah.
Zaman dulu kalau naik kereta itu kan, ada yang pengalaman naik kereta zaman dulu Pak? Sekarang kan serba online apa gitu ya, tertib, rapi, tertata. Kalau zaman dulu kan nggak, naik kereta itu karcisnya kayak, ada yang pernah mengalami? Iya, di sini nggak ada kereta sih ya, di Jawa. Saya pengalaman betul gitu. Itu karcis kereta itu kayak kartu gapleh, tahu kartu gapleh? Gapleh yang apa di sini namanya gapleh? Domino yang kecil tapi tebal itu. Ya, ada bulat-bulatnya. Nah, mirip kayak gitulah ya. Zaman dulu tuh tahun-tahun 2002 ya. Saya pertama naik kereta ya sekitar tahun itu. 2001 gitu ya. Pertama kali naik kereta. Toib. Itu kan modelnya karcisnya begitu. Nah, nanti kita misalkan berangkat dari kota mana ke kota mana. Nanti per kota itu biasanya ada taftis, pemeriksaan. Jadi bajunya pakai seragam gitu, terus pakai kayak topi masinis. Nah, dia meriksa. Nanti dia bawa kayak tang begitu ya. Supaya dijepit, nanti bolong begitu. Nanti di kota lain ada lagi tuh yang meriksa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu kan kalau orang dulu kan tidak ketat ya pemeriksaan. Kalau ada orang misalkan turunnya di satu kota tapi sebetulnya dia pengen ke kota yang lain. Nah, itu biasanya kucing-kucingan sama petugasnya. Ya. Dan itu kalau ketahuan, ternyata kamu harusnya turunnya di Cilacap. Ini sudah di Kebumen misalkan gitu. Udah lebih berapa kota itu diturunkan. Ya. Disuruh turun. Taib para jamaah. Nah, ada sebagian orang tuh menggunakan ayat-ayat kayak gini nih untuk apa istilahnya? Ya, ilmu untuk berbuat jahat sebetulnya. Ya, karena diambilnya dari Quran, mereka merasa itu ilmu putih. Ya. Ini ilmu putih katanya, karena dari Al-Quran, bukan ilmu hitam. Tapi yang dipakai ayat-ayat Quran. Ya. Ini kan salah penggunaan ya. Ayat Quran bukan untuk itu. Ya, supaya tidak diperiksa karcis gitu. Nanti kalau dari kejauhan orangnya datang gitu kan, pemeriksa karcisnya, baca ayat ini, summum bukmun umyun fahum la yubsirun fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Baik para jamaah. Sama ya, orang tenaga dalam coba lihat. Ya, orang belajar tenaga dalam itu kadang pakai Asmaul Husna. Ketika latihannya itu yang dibaca Asmaul Husna. Tapi fungsinya untuk supaya punya tenaga dalam. Ini kan semua barakallahu fikum termasuk penyimpangan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau kemudian Nabi SAW yang mengucapkan kalimat ini, ya tentu ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa begitu, untuk melempar pasir ke orang, bacain ayat ini, orang itu tetap lihat nggak? Tetap lihat. Ya. Baik, para jamaah. Maka singkat cerita, menjelang subuh mereka ini terbangun. Para algojo ini terbangun. Dan seseorang memberitahu kepada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata telah pergi. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya menyangka bahwa yang sedang tidur dengan selimut hijau itu Nabi. Ketika dibuka, benarlah ternyata yang tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dari situlah hadirin, orang-orang kafir pun semakin marah dan menjadi-jadi. Kecele apa istilah orang kita? Kecele. Ya. Baik. Kemudian kisahnya kita kembali ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah menyewa seseorang yang bernama Abdullah bin Uraikid, yang saat itu masih musyrik. Nabi sewa Abdullah bin Uraikid ya supaya jadi guide, supaya jadi penunjuk jalan. Lalu keduanya menyerahkan 2 ekor unta untuk dipergunakan dalam perjalanan menuju Madinah. Perhatikan di sini.
bagaimana persiapan matang Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian melaksanakan perintah Allah yang sangat besar ini. Persiapannya matang, ya. Perhitungan, pertimbangan dan segala sesuatunya dipertimbangkan secara matang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejatinya memberikan pelajaran kepada kita, ya, tentang al-akhdhu bil asbab, masyru'iyat, ya, tentang disyariatkannya al-akhdhu bil asbab, menempuh sebab atau mengambil sebab untuk kita mendapatkan sesuatu atau terhindar dari sesuatu. Bahasa lainnya bahwa ikhtiar itu memang disyariatkan. Ikhwan, Nabi itu sebetulnya mampu saja kan gitu. Ya Allah, sudah saya melenggang aja begitu ke Madinah. Tinggal engkau lindungi aku. Gitu kan? Aku ini kan Nabi Rasul, masa engkau membiarkan aku? Tapi ternyata tidak begitu. Nabi itu manusia sama seperti kita. Dari bangsa manusia. Maka dengan peristiwa yang sedetail ini, dalam rangka melaksanakan perintah besar berhijrah ke kota Madinah, apa yang beliau persiapkan, ya, apa yang beliau ikhtiarkan bersama Abu Bakar As-Siddiq, ini memberikan pelajaran besar kepada kita tentang disyariatkannya ikhtiar. Nabi ikhtiar. Kan mudah saja bagi Nabi tinggal ngangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya pengen melenggang saja, biar perjalanan saya mulus, perjalanan saya lancar ke Madinah. Tapi tidak seperti itu. Lihat bagaimana beliau merencanakan segala sesuatu. Termasuk tadi unta dipersiapkan, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian gaitnya disewa oleh Nabi SAW. Dan ketika itu gaitnya masih musyrik. Baik para jamaah. Ya, kadang kan ada orang itu tidak mau tahu urusan orang kan. Yang penting kamu bisa bayar saya, aman kamu gitu. Walaupun kamu sedang diburu orang musyrik misalkan. Saya juga orang musyrik gitu. Ini kan musyrik itu macam-macam. Orang-orang di luar Islam itu macam-macam. Ada yang memerangi, ada yang tidak. Ada yang jadi mata-mata, ada yang tidak. Ada mungkin orang kafir yang memang tujuannya duniawi saja. Dia tidak memperdulikan agama apa kamu, ya. Kamu bermusuhan sama agama yang lain, tidak peduli. Yang penting tugas saya, ya, disewa oleh kamu dan aku dibayar. Baik para jamaah. Nah ini Abdullah bin Uraikid disewa oleh Nabi SAW sebagai penunjuk jalan. Baik para jamaah. Dan mereka bernegosiasi. Akhirnya kemudian sepakat, ya, sesuai dengan apa yang kemudian direncanakan oleh Nabi SAW. Dan saat itu para jamaah tidak ada yang tahu keberangkatan Nabi SAW kecuali Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan keluarganya. Artinya saking rapihnya ini, ya, perjalanan beliau menuju kota Madinah ini. Baik para jamaah, Rasulullah SAW beliau berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tujuan utamanya Gua Thur. Gua Thur itu sebelah mananya Mekah, sebelah mananya Ka'bah. Sudah masuk ikhwan? Kalau dari sisi letak itu ada di selatannya kota Mekah, selatannya Ka'bah. Sedangkan ke Madinah itu dari Mekah ke mana? Ke selatan atau ke utara? Kemana ikhwan? Ke utara kan gitu ya. Ya, kalau kita nggak tahu bisa dilihat kan di Google Map. Kalau orang dari Mekah, lazimnya orang dari Mekah ke Madinah ya jelas pakai utara. Tapi Nabi kenapa tujuan utamanya Gua Thur dulu? Dan itu ada di selatan. Artinya kan ini menjauh sebetulnya dari kota Madinah. Melalui jalur yang memang tidak biasa dipakai oleh orang-orang Mekah ketika mereka mau ke Madinah. Ini lagi-lagi bagian daripada ikhtiar. Nabi berikhtiar, beliau bersiasat. Bagaimana kemudian bisa selamat sampai di kota Madinah tanpa ada yang mengendusnya, tanpa ada yang kemudian mengetahuinya, tanpa kemudian bisa dikejar oleh orang-orang Quraisy. Maka pakai jalan yang tidak biasa, pakai jalur yang tidak biasa,
dipakai oleh orang-orang Mekah yang akan menuju ke kota Madinah. Jelas kan setelah peristiwa malam itu mereka lolos, mereka merasa barakallahu fikum, ya tidak berhasil alias gagal. Tentu mereka kemudian mengupayakan upaya-upaya yang lainnya, termasuk diantaranya pengejaran, begitu kan? Mereka akan cari kan. Kemudian setelah diketahui tidak ada di kota Mekah, mereka akan kejar. Dan mereka sudah tahu pasti arahnya ke Madinah. Baik para jamaah. Nah, kalau Nabi pakai jalur biasa, ya sebentar saja kekejar kan begitu. Ini lagi-lagi ikhtiar yang diteladankan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah. Abu Bakar juga ternyata memerintahkan anaknya yang bernama Abdullah bin Abi Bakar. Ya. Punya tugas khusus Abdullah ini diperintah oleh Abu Bakar, ya, di siang hari untuk mencari berita tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan keberangkatan Nabi ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian sore harinya datang kepada Nabi dan Abu Bakar di Gua Tsur untuk kemudian menyampaikan informasi itu. Ya, zaman sekarang nggak ada, zaman dulu nggak ada WhatsApp gitu. Mungkin sekarang pakai WhatsApp saja. Tapi bisa jadi juga WhatsApp itu di zaman sekarang bisa saja kan terdeteksi gitu ya. Makanya kalau penjahat-penjahat itu katanya kan ketika selesai aksi kejahatannya mereka pasti buang media gitu ya. Kenapa? Karena kalau masih ada ini masih bisa terdeteksi. Baik para jamaah. Nah dulu modelnya pakai orang. Abdullah bin Abi Bakar punya tugas khusus untuk kemudian mengendus informasi yang beredar di seputaran orang-orang yang ada di Mekah tentang keberangkatan Nabi ini. Sore harinya disuruh dilaporkan ke Rasulullah dan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak berhenti di situ, hadirin jamaah dirahmati Allah. Abu Bakar juga memerintahkan kepada budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah untuk kemudian menggembalakan kambingnya di siang harinya, dan di sore harinya dia mendekatkan gembalaannya itu ke gua tersebut. Untuk apa? Memerah susunya. Ini logistik, makanan dan minuman. Kalau tadi apa? Informasi, intelijensi. Abdullah itu tugasnya. Kemudian mantan budaknya Amir bin Fuhairah ini barakallahu fikum, ya, logistik makanan dan minuman, ya, untuk beberapa hari bagi Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Tsur. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi susunya diperah, kemudian kambingnya disembelih. Di waktu pagi ketika Abdullah berangkat dari Gua Tsur ke Mekah, karena sore hari menyampaikan informasinya, pagi hari turun lagi tuh, untuk kemudian mengendus berita lagi yang tersebar di kota Mekah. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di pagi harinya Abdullah berangkat dari Gua Tsur ke Mekah. Maka Amir bin Fuhairah mengikuti jejaknya Abdullah dengan gerombolan dombanya. Supaya apa? Supaya jejak-jejak langkah Abdullah ini itu tertutupi oleh kaki-kaki kambing yang digembala, dan jumlahnya kan banyak, ya, luar biasa sampai segitunya para jamaah. Jadi menghilangkan jejak supaya tidak terdeteksi oleh orang-orang Quraisy. Jadi jejaknya Abdullah yang lalu lalang ke Gua Tsur itu kemudian dihapuskan oleh gerombolan kambing yang digembalakan oleh budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini berlalu seperti itu sampai 3 hari. Sehingga ketika Abu Bakar dan Nabi SAW merasa tenang, ya, keadaannya sudah tepat untuk kemudian mereka melanjutkan perjalanan, barulah kemudian sebagaimana direncanakan orang sewaannya Abu Bakar As-Siddiq, yakni Abdullah bin Uraikid, yang telah dititipi 2 ekor unta tadi,
akhirnya datang. Berikut juga putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma binti Abi Bakar pun datang. Untuk apa? Lagi-lagi logistik. Membawa perbekalan, ya, makanan untuk bapaknya dan juga untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kisah yang luar biasa ketika perbekalan ini mau diikatkan ke untanya, ternyata tidak ada tali pengikat. Akhirnya Asma binti Abi Bakar mengambil ikat pinggangnya, ya. Perempuan zaman dulu mungkin kadang di pakaiannya ada tali pengikat. Maka itulah yang kemudian dipakai oleh Asma binti Abi Bakar untuk mengikatkan makanan tersebut di untanya Rasulullah dan untanya Abu Bakar As-Siddiq. Dari situlah kemudian Asma binti Abi Bakar dijuluki, ya, dengan julukan Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain, ya, pemilik dua ikat pinggang. Artinya ikat pinggangnya itu akan menjadi, ya, perhiasan yang luar biasa bagi Asma binti Abi Bakar di surga nanti. Dia ikat pinggang di dunia sekaligus juga nanti jadi ikat pinggang di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena digunakan, ya, untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, belum selesai ini, ya, kisahnya. Nanti kita lanjutkan lagi kisahnya. Insyaallah 2 pekan ke depan, ya. 2 pekan ke depan. Selasa depan saya mohon izin mau safar dulu. 2 pertemuan mungkin, ya. Jadi setelah 2 pekan insyaallah kita lanjutkan ini saja dulu sampai habis. Berarti kisahnya sampai mana tadi? Sampai selesai di Gua Sur. Berarti kan dari Gua Sur sampai ke Madinah kayak apa? Saksikan di episode berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga kisah beliau menjadi ibrah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.